Stop plagiat. Oke, ini cerita baru lagi. Jadi plagiat, tentang plagiat. Jadi di sini ada satu berita di mana beritanya itu adalah salah satu skripsi dari mahasiswa Unsri ya. Dari mahasiswa Unsri, Universitas Sriwijaya. Ini skripsinya diplagiat oleh mahasiswa Muhammadiyah Palembang UMP. Jadi ceritanya ini mahasiswa UMP ini sedang mengerjakan skripsi, kemudian skripsinya itu memplagiat full loh, plagiatnya full plagiat full punyanya mahasiswa alumnus ya, alumni mahasiswa Universitas Sriwijaya. Nah kebetulan detailnya bagaimana saya kurang tahu ceritanya. Jadi mahasiswa pemilik aslinya ini tiba-tiba menemui bahwa skripsinya itu diplagiat sama kampus lain, mahasiswa kampus lain. Nah sampai dicurhatkan di sosmed X atau Twitter ya. Kemudian sampai akhirnya si mahasiswa plagiasinya yang memplagiasi itu mend-DM via Instagram menyampaikan bahwa itu cuma kesamaan judul atau kesamaan teori yang digunakan, tapi pada dasarnya intinya pada isinya itu adalah berbeda gitu. Nah, saya di sini miris sekali ya tentang plagiat. Jadi gini teman-teman, plagiat maksudnya agar adanya plagiat atau ketidaksamaan, agar antar skripsi satu dengan skripsi yang lainnya tidak ada kesamaan persis, makanya harus dicek yang namanya plagiat, cek plagiasi. Alatnya banyak, tapi yang paling umum, yang paling banyak digunakan itu adalah Turnitin gitu ya. Nah, di situ dicek plagiasinya. Nah, penggunaan plagiasi dengan menggunakan Turnitin sekarang ini banyak triknya juga. Banyak triknya. Ditambahi simbol apa, dirubah kalimatnya dan lain sebagainya sehingga tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Nah, mirisnya ini ketemu sama pemilik aslinya. Sampai catatan kakinya, katanya pemilik aslinya, catatan kaki itu sama persis gitu loh. Apa maksudnya? Makanya sampai pemilik aslinya ini lapor ke dekannya, kemudian ditanggapi sama dekan dekan asal mahasiswa yang memplagiasi, dan di mediasi, diskusi dan sebagainya. Akhirnya memang ditemukan dalam artian itu memang plagiasi, dan akhirnya mahasiswa tersebut disanksi ya, disanksi 1 semester dan sebagainya. Nah, tanggapan saya tentang ini, jadi gini, teman-teman bukan tidak boleh mengambil referensi dari tempat lain. Bukan tidak boleh, malahan harus ada referensi dari tempat lain, seperti kayak penelitian terdahulu gitu harus ada. Karena kenapa? Dengan adanya penelitian terdahulu ada hal-hal yang kita bisa bandingkan. Teman-teman tahu sendiri, di banyak pertanyaan dari teman-teman yang lainnya yang datang ke kami, contoh seperti kayak membuat latar belakang atau mungkin menentukan novelty atau research gap dan lain sebagainya, itu butuh penelitian terdahulu. Nah, kemudian fungsi dari penelitian terdahulu itu apa? Untuk membantu referensi kita dalam mengerjakan penelitian kita atau skripsi kita. Bukan dalam artian langsung diambil plek-ketiplek gitu ya. Plek-ketiplek-ketiplung jadi lagu. Jadi jangan ambil plek-ketiplek gitu. Jadi itu tidak dibenarkan. Dan lagi, teman-teman perlu kita ketahui bahwa setelah membuat skripsi, teman-teman harus membuat ringkasan. Di mana ringkasan dari skripsi itu disebut dengan jurnal. Nantinya akan dimasukkan ke repositori. Ada beberapa kampus yang memasukkan full skripsinya di dalam repositori, terbitan jurnal dari miliknya kampus, di mana terbitan jurnal atau terbitan penelitian milik mahasiswanya yang memang miliknya kampus tersebut. Setiap kampus rata-rata punya ya repositori tersebut. Nah, setelah diterbitkan dengan harapan jurnal tersebut itu akan menjadi kepemilikan dari penelitian yang telah dihasilkan oleh kampus tersebut. Penelitian siapa? Penelitian mahasiswa yang bentuknya dikerjakan di awalnya dari skripsi. Nah,
skripsi, jurnal boleh mengsadur dari penelitian terdahulu, tetapi jangan sampai ketiplek. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, contohnya memparafrase, di mana kalimat awalnya seperti apa, kemudian kita rubah menjadi kalimat yang tidak merubah maknanya, tetapi sesuai bahasa atau pemahaman kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi diparafrase. Dengan diparafrase tersebut nanti akan menghasilkan satu keilmuan baru atau satu pemahaman baru di dalam penelitian yang sedang kakak buat. Nah, penjelasannya seperti itu. Nah, makanya setelah nanti dilakukan cek plagiasi menggunakan alat apapun itu, yang paling umum adalah Turnitin gitu ya. Nah, nanti hasil plagiasinya, hasil parafrasenya akan tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Sebetulnya ada beberapa cara yang lainnya banyak sekali, tetapi saya cuma bahas itu aja untuk kali ini. Intinya jangan teman-teman plagiasi. Ini ada berita lagi dari UNED. Nah, ini agak berbeda dari UNED. Teman dari UNED ini ada sosmed yang menemukan bahwa repositori sebuah penelitian skripsi dari milik sebuah kampus UNED, Universitas Jember, di situ repositorinya untuk abstraknya, ya, abstraknya semua kata depannya ditambahi huruf I. Jadi semua kata huruf depannya ditambahi huruf I, ya. Nah, sama penemunya tadi itu, kok bisa, ini pasti plagiasi gitu juga lah. Setelah dicek sama UNED ternyata memang ada kesalahan. Nah, kesalahan apa ini? Bukan kesalahan plagiasi, ada kesalahan sistem. Jadi UNED saat itu, tahun lama ini, tahun 2020 itu sudah menerapkan bahwa untuk mahasiswa setelah menyelesaikan skripsinya, setelah mengerjakan membuat jurnalnya, itu diwajibkan untuk mengupload secara mandiri ke repositori, mengupload secara mandiri ke repositori milik UNED. Nah, di sini ada kesalahan sistem, di mana entah kesalahan sistemnya bagaimana sehingga abstraknya itu semua kata itu ada huruf I-nya di depannya, bagian depannya itu ada huruf I-nya. Ya jelas kalau seperti itu sudah, kalau mau dicek plagiasi bagaimanapun tidak ketemu plagiasinya. Nah, tetapi setelah dicek sampai ditemukan jurnalnya, ya, jurnalnya jurnal internasional, dicek ternyata memang benar bahwa skripsi tersebut adalah milik mahasiswa yang membuatnya. Jadi intinya adalah bukan plagiasi. Karena kenapa? Ditemukan bahwa jurnalnya itu adalah memang atas nama mahasiswa tersebut membuat skripsinya. Jadi memang UNED memberikan penjelasan bahwa kesalahan yang ada di repositori itu adalah kesalahan sistem. Ya, memang waktu itu sistemnya mungkin belum bisa maksimal dan sebagainya, walaupun saya kurang tahu juga sistem yang bagaimana sehingga bisa menambahkan kalimat, bukan kalimat ya, kata, setiap kata, semua kata itu depannya ditambah huruf I. Nah, ini salah satu trik juga kalau untuk pengen menghindari plagiasi gitu ya. Jadi kata-kata ditambah huruf I atau mungkin bahkan ada yang mewarnai putih. Ada trik-trik lain juga bahwa agar menghindari plagiasi, kalimat dibuat menjadi gambar. Bagaimana caranya? Jadi di kalimatnya itu di screenshot atau di foto yang diletakkan di dalam jurnalnya itu adalah berupa gambar, bukan tulisannya tetapi gambar. Nah, waktu di PDF atau waktu dicek plagiasi, tulisan kalimat tersebut itu dianggap sebagai gambar, bukan teks. Nah, akhirnya ya bisa lolos juga, itu salah satu trik juga. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi stop plagiasi, stop plagiasi. Karena kenapa? Itu tidak baik buat siapa? Tidak baik buat kakak sebagai penyusun skripsi, tidak baik juga, tidak elok juga, tidak beradab juga bagi pemilik aslinya. Jadi kira-kira itu. Jadi teman-teman saat membuat skripsi tetap semangat, jangan sampai memplagiat skripsi dari pemilik lain. Oke? Sukses terus.